Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel dan masih di seputar YouTube. Mungkin kali ini pembahasan yang akan saya bawakan ini agak sedikit berbeda ya, yaitu tentang kegiatan sehari-hari kita sebagai konten kreator. Yang paling utama adalah dalam proses membuat video, yaitu saat kita syuting ya. Para konten kreator tidak sama semua karakternya ya. Ada yang dengan cara yang membuat video tanpa wajah, dan ada pula yang membuat video dengan wajah ya. Istilahnya dia pakai facecam, bicara membahas materi yang dia share, dijadikan konten, berikut dia bicara di dalamnya. Kalau kita sudah bicara tentang wajah kita yang ikut dalam satu frame, YouTube sudah mengatakan bahwa video kita itu sudah pasti original, karena di dalam video itu ada wajah kita. Di sini yang saya titik beratkan adalah masalah kurang percaya diri bagi konten kreator jika membuat konten selalu tanpa wajahnya ya. Mungkin dia kurang percaya diri atau rasa malu, minder. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips ya untuk menghilangkan rasa malu, rasa kurang percaya diri pada saat kita berhadapan dengan frame kamera. Sekarang logikanya begini. Jika kalian membuat suatu konten, awal-awalnya kalian membuat rekaman, contoh di dalam studio atau di tempat manapun yang pastinya dilindungi oleh kamar skat ya, bahkan yang lebih luks lagi ada peredam. Nah, kita bicara yang sederhana saja. Pastinya jika Anda merekam sesuatu, syuting tidak mungkin di tempat keramaian ya. Nah, secara logika, apa yang membuat kita malu sedangkan pada saat syuting saja di lingkungan kita tidak ada orang? Karena sudah pasti kalian pada saat syuting tidak mau dengar noise, orang berisik, atau tidak mau mendengar suara-suara bising supaya hasil rekamannya itu bagus. Jika kalian membuat satu video dengan menampilkan wajah kalian, apa yang membuat kita malu? Sedangkan kita di dalam ruangan saja hanya berhadapan dengan kamera. Apakah di dalam kamera yang kita hadapi itu ada penonton? Tentu tidak, karena masih dalam proses produksi. Setelah produksi baru nanti ditonton. Jadi apa sih yang membuat kita jadi kurang percaya diri, terus malu, sedangkan di kamera itu tidak ada penonton ya, hanya ada satu unit kamera dengan lensa. Nah, yang membuat kita kurang percaya diri mungkin dari penampilan kita, bisa masuk akal, atau kita merasa kurang tampan, kurang cantik, penampilan kita urakan. Ingat, materi video yang kita upload itu 2 jam pertama yang meninjau adalah YouTube. YouTube tidak meninjau dari penampilan kreatornya, tapi YouTube menilai fokus kepada isi temanya. Apakah isi temanya ini ada manfaat bagi penonton? Justru suatu konten video yang ada gambar kita, yang ada wajah kita sambil memberikan materi, bicara di dalam video tersebut, YouTube menyatakan bahwa ini secara garis besar adalah video original, asli buatan kita sendiri, karena ada kita sebagai kreatornya di dalam sedang berbicara. Di sini ada beberapa tips yang akan saya sampaikan ya, agar rasa malu bisa kalian buang pada saat kita berbicara di depan kamera. Yang pertama, usahakan pada saat kita syuting di depan kamera ya, fokus lensa mata kita tertuju kepada lensa sebuah kamera. Jadi bukan kalian harus tatap kamera, tatap lebih fokus kepada lensa kamera. Jika kalian tidak fokus mata kalian terhadap lensa ya, hasilnya ketika kita nonton video, seakan-akan mata kita tidak tertuju kepada penonton. Lalu yang kedua, pakai saja
body language kamu, bahasa tubuh kamu yang sudah menjadi kebiasaan pada saat bicara, baik itu di depan umum maupun di depan kamera. Terkadang untuk menambah percaya diri, untuk mengurangi rasa malu, ada seseorang yang pada saat dia bicara di depan umum atau di depan kamera, secara tidak sadar bahasa tubuhnya itu ikut, ya, untuk mengurangi, menutupi rasa malu, rasa kurang percaya diri. Entah itu tangannya bergerak-gerak ke sana kemari, atau megang salah satu organ tubuh, ya, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang megang kuping. Setiap beberapa kalimat yang dia utarakan, pasti gerak tubuh, body language-nya itu akan kelihatan. Nah, itu tetap kita pakai saja, ya. Apalagi pada saat kita bikin konten suatu materi. Pastinya kalau kita bicara depan kamera yang sedang memberikan materi, hanya diam saja tubuh kita, itu kurang meyakinkan kepada penonton. Kita harus pakai body language atau gerak tubuh kita untuk meyakinkan, atau kita harus menunjukkan sesuatu benda, ya, gaya-gaya kita, semangat kita, ya, tergantung istema, nanti gerak tubuh kita akan refleks. Nah, itu pakai, ya, untuk menambah percaya diri. Yang ketiga, jangan skip kamera ketika kalian lupa dengan materi. Maksudnya, pada saat kalian memberikan materi, tiba-tiba di benak kalian ini lupa apa yang mau dibicarakan, lalu kalian matikan itu kamera, lalu kalian putus itu kamera, kalian skip. Jangan, ya. Setiap kamera di situ ada fitur pause, ya, dihentikan sementara. Nah, lebih baik kalian pause, dihentikan sementara, baru kalian berpikir. Toh nanti pada saat diedit kan itu nyambung sendiri, ya. Yang keempat, anggap kamera adalah satu orang. Maksudnya di sini, kalian pada saat syuting, anggap kamera itu adalah penonton satu orang, ya. Logikanya, jika kita kurang percaya diri atau malu, kita harus menganggap itu satu orang, ya, berbicara satu orang, ya. Karena kalau banyak orang, pasti kalian tahu jamnya, ya. Ingat, anggap kamera di depan kalian itu adalah satu orang yang sedang berbicara dengan kalian. Yang kelima, buat materi sebelum melakukan syuting. Maksudnya di sini, sebelum kalian melakukan produksi syuting, buat materi dan hafalkan materi, ya, supaya pada saat roll kamera itu berjalan, kalian tidak akan selalu tunduk ke bawah melihat teks, melihat naskah, ya. Alternatif lain, jika kalian tidak hafal, seperti pada poin atas, kalian bisa pause sementara, baru kalian baca, lanjut lagi play pause-nya di kamera. Yang keenam, tingkatkan percaya diri Anda. Maksudnya di sini, pada saat syuting, kita harus menganggap bahwa kita lebih dari segalanya dibanding penonton. Meskipun pada saat syuting, penonton tidak ada di depan kita. Ingat, bisa karena biasa. Biasanya, yang menyebabkan malu adalah paling banyak karena kurangnya percaya diri pada diri kita. Nah, di sini kita belajar, ya. Kita belajar, jadilah kita diri sendiri, ya. Jangan ikut-ikut orang-orang lain, karena secara otomatis jika kita selalu mengikuti gaya orang lain, tren orang lain, kita nanti tidak percaya diri. Kalau kita belajar menjadi diri sendiri, bahwa inilah saya hanya punya ini, saya punya karakter begini, inilah karakter saya, ya kan? Inilah watak saya, ya, inilah cara saya, ya, inilah kemampuan saya di bidang ini, di bidang itu. Jangan kemana-mana. Jadi tetap kita kembangkan potensi diri kita, bahwa kita adanya itu, ya, supaya lebih fokus dikenal. Jadi kita nggak pindah-pindah nih, konsisten membangun brand kita, ya. Bangunkan brand kita, brand personal dengan brand channel kita, ya. Karakter personal kita dan karakter channel kita. Hampir seluruh kreator, ya,
baik di dunia maupun di Indonesia, rata-rata dia berjuang membuat fondasi brand dia, bahwa dia selalu dengan gaya begini, dengan ciri khasnya, dengan gayanya, dan dia konsisten, tidak akan berubah. Nah, ini cepat dikenal sama pengguna YouTube, cepat dikenal. Bahkan dia akan loyal, akan menjadi subscriber atau pelanggannya. Jadi menurut saya, jika kita malu bicara di depan kamera, sedangkan di kamera itu tidak ada siapa-siapa, sedangkan di ruangan kita saat kita melakukan rekaman syuting tidak ada siapa-siapa, jawabnya apa coba? Tidak masuk akal, ya kan? Tapi kalau kalian melakukan sekali dua kali dan berhasil banyak penonton, saya yakin rasa kurang percaya diri atau malu kalian itu akan sirna. Karena pepatah benar mengatakan bisa karena biasa. Oke, baik sahabat kreator semua, sekelumit tentang menghilangkan kurang percaya diri kita atau rasa malu kita jika bicara di depan kamera. Tetap semangat, salam kreator.